Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, pembelajaran ketiga dan keempat, dengan muatan IPS dan PPKN. Siapkan buku temanya ya. Kalau sudah siap, mari kita mulai. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah IPS 3.2, menganalisis bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Selanjutnya PPKN 3.2, memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, kita mulai ya belajarnya. Yang pertama kita akan belajar IPS. Coba dilihat gambarnya. Pernahkah kamu membaca buku? Buku apa yang biasanya kamu baca? Buku merupakan salah satu media cetak yang menjadi sumber informasi. Buku pelajaran biasanya berisi informasi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang ada di sekitar kita. Semua makhluk hidup yang ada di bumi saling berhubungan dengan sesama makhluk hidup lainnya, atau disebut juga dengan lingkungan masyarakat. Selain itu, makhluk hidup juga berhubungan dengan lingkungan alam. Diingat ya, jadi makhluk hidup itu bergantung pada makhluk hidup lainnya atau lingkungan masyarakat dan juga dengan lingkungan alam. Karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup, sehingga makhluk hidup dapat hidup dari lingkungan alam. Jadi antara makhluk hidup dengan lingkungan alam itu saling melakukan timbal balik, saling berhubungan dan terjadi proses timbal balik. Di lingkungan alam terdapat dua jenis benda, yaitu ada benda hidup atau disebut juga dengan makhluk hidup, dan ada benda mati. Contoh dari benda hidup atau makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan contoh dari benda mati adalah tanah, suhu, dan curah hujan. Antara benda hidup dan benda mati ini saling berhubungan. Nah, selanjutnya terdapat contoh benda mati mempengaruhi makhluk hidup. Contohnya adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat mempengaruhi tanaman dan tumbuhan daerah tersebut. Jadi misalnya ada tanaman stroberi. Tanaman stroberi itu biasanya ditanam di daerah pegunungan dengan suhu udara yang dingin. Ya, mungkin apabila tanaman stroberi itu tidak ditanam di daerah pegunungan dengan suhu udara yang dingin, mungkin tanaman stroberi itu tidak akan tumbuh. Oleh karena itu, benda mati ya, itu mempengaruhi makhluk hidup. Nah, selanjutnya contoh dari makhluk hidup mempengaruhi benda mati adalah daerah yang banyak tumbuhannya menjadikan udara lebih sejuk dan memiliki air tanah yang berlimpah. Jadi biasanya daerah yang memiliki pohonan yang banyak itu udaranya jauh lebih sejuk dan air tanahnya pun juga banyak serta bersih. Adapun hubungan manusia dan lingkungan alam itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada hubungan positif dan ada hubungan negatif. Contoh dari hubungan positif adalah manusia menanam pohon agar lingkungan kembali hijau. Sedangkan untuk contoh hubungan negatif adalah manusia menebangi pohon di hutan secara liar sehingga menyebabkan hutan menjadi gundul dan gersang. Ya, jadi itu adalah contoh dari hubungan positif dan negatif antara manusia dengan lingkungan alam. Selanjutnya, coba perhatikan gambar pada buku tema halaman 38. Nah, anak-anak, kita masuk pada pembelajaran 4 ya. Coba perhatikan gambarnya.
Di situ terdapat seseorang yang sedang membuang sampah di sungai. Pernahkah kamu melihat peristiwa seperti gambar di samping pada tempat tinggalmu? Nah, di sini terdapat contoh hubungan negatif antara manusia dengan lingkungan alam. Karena seseorang itu membuang sampah sembarangan di sungai ya, sehingga itu termasuk contoh hubungan negatif antara makhluk hidup dengan lingkungan alam. Nah, anak-anak, tidak semua interaksi manusia dengan alam itu berdampak baik bagi alam. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana alam yang dapat merugikan manusia dan lingkungan. Contohnya seperti gambar di bawah ini, terdapat seseorang yang sedang membuang sampah sembarangan di sungai, itu akan mengakibatkan bencana alam banjir. Dan bencana alam banjir itu akan merugikan manusia dan juga lingkungan sekitar. Adapun kegiatan manusia yang merusak lingkungan yaitu 1. Membuang limbah ke sungai. Limbah yang dibuang ke sungai akan mencemari air sungai sehingga sungai menjadi kotor. Lalu yang kedua, menebangi hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar akan mengakibatkan hutan menjadi gundul dan gersang. Lalu yang ketiga, menggunakan pestisida secara berlebihan. Penggunaan pestisida secara berlebihan akan membunuh hewan yang menguntungkan di sekitaran sawah. Lalu yang keempat, memburu binatang liar. Itu juga termasuk kegiatan manusia yang merusak ya. Lalu yang kelima, menangkap ikan dengan racun, setrum, atau bahan peledak. Nah, menangkap ikan dengan bahan tersebut akan menghancurkan keindahan alam bawah laut. Oke, anak-anak, pembelajaran IPS sudah selesai ya. Sekarang, Miss punya tugas, yaitu nomor 1. Carilah bentuk kegiatan interaksi negatif yang dilakukan manusia dengan lingkungan alam. Nah, di situ sudah ada contohnya ya. Bentuk kegiatan interaksinya, contohnya membuang sampah di sungai. Hubungan interaksinya berarti termasuk hubungan interaksi negatif ya. Lalu, akibat dari interaksi yang dilakukan adalah menyebabkan banjir. Dan usaha untuk memperbaikinya yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nanti kalian coba cari lagi contoh kegiatan interaksi lainnya dan tuliskan di buku tulis menggunakan tabel seperti yang Miss contohkan ya. Selanjutnya, tugas IPS yang kedua yaitu carilah kegiatan interaksi positif yang dilakukan manusia dengan lingkungan alam, seperti yang ada pada tabel ya. Di situ terdapat contohnya juga. Bentuk kegiatan interaksi yaitu bercocok tanam. Hubungan interaksinya termasuk hubungan interaksi positif ya. Lalu, hasil interaksi dengan lingkungan alamnya yaitu mudah mendapatkan sayuran segar. Jadi, ketika kita bercocok tanam, itu kan melakukan hubungan interaksi yang positif, maka kita akan mendapatkan sayuran yang segar dengan mudah. Selanjutnya Miss punya contoh lain, yaitu contohnya bentuk kegiatan interaksinya adalah menjaga lingkungan sekitar rumah, menjaga kebersihan sekitar rumah. Nah, itu termasuk hubungan interaksi yang positif. Nah, hasil interaksi dengan lingkungan alam yang didapatkan itu kita mendapatkan udara yang bersih dan segar. Nah, coba nanti kalian cari contoh lainnya, tuliskan di buku tulis menggunakan tabel seperti yang Miss contohkan ya. Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk pada pembelajaran PPKN ya. Tahukah kamu jika setiap anak di Indonesia memiliki hak yang wajib dipenuhi? Nah, anak-anak, berikut ini terdapat hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak. Yang pertama yaitu hak kelangsungan hidup, yang kedua hak perlindungan, yang ketiga hak tumbuh kembang, dan yang keempat hak berpartisipasi. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa baca di buku tema halaman 32 dan 33 ya.
Lalu selanjutnya juga terdapat hak-hak seorang siswa, yaitu yang pertama, mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Lalu yang kedua, memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Dan yang ketiga, mendapatkan bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lainnya. Nanti kalian juga bisa baca lebih jelasnya pada halaman 35. Oke, anak-anak, sekarang kita masuk pada pembelajaran 4 ya. Di sini terdapat pengertian antara hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai aturan. Nah, hak dan kewajiban ini saling berpengaruh ya, saling berkaitan satu sama lain. Adapun kewajiban sebagai siswa yaitu 1. Belajar dengan sungguh-sungguh. 2. Mematuhi tata tertib sekolah. 3. Membuang sampah pada tempatnya. 4. Mendengarkan pendapat teman saat berdiskusi. Dan 5. Saling menghormati antar teman. Oke, anak-anak, pembelajaran PPKN sudah selesai ya. Selanjutnya, Miss punya tugas PPKN, yaitu tuliskanlah hak dan kewajibanmu pada tabel di bawah ini. Nanti kalian kerjakan di buku tulis dan buatlah tabel seperti yang Miss contohkan. Di situ terdapat hak sebagai siswa di sekolah, lalu kewajiban sebagai siswa di sekolah, dan hak sebagai anak di rumah, lalu kewajiban sebagai anak di rumah. Kalian tuliskan hak dan kewajibannya ya. Baik anak-anak, sudah selesai ya pembelajaran hari ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.